Sekolah Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Pada malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberi lagi kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaktian keluarga. Untuk itu, pada minggu ini, pada hari ini topiknya adalah pelayanan yang penuh kasih. Untuk itu, mari kita serahkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca epistel pada kebaktian kita malam hari ini yang tertulis dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara responsoria. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan,
memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam keberkatan, kesesatan, dan kesukaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemuliaan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berdiri sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami puji, kami muliakan Tuhan nama-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami berkat-berkat kehidupan. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan. Engkau membimbing kami. Engkau melindungi kami Tuhan. Kasih setia-Mu terus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya.
saat ini juga Engkau memberikan kepada kami waktu yang indah. Kami dapat bersekutu bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami telinga yang siap mendengar, hati dan pikiran kami menjadi tempat firman-Mu bersemayam, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dan kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersyukur kembali kita bisa melaksanakan ibadah pertangyangan keluarga di rumah kita masing-masing dengan tetap bersuka cita di dalam nama Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita kita adalah ketika kita masih bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, yang menjadi nats khotbah buat kita pada saat ini, yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal yang ke-38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang melenyapkan, menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantap? Dan siapakah yang memasang batu penjuru? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorak, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita menginginkan perjalanan hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. Segala rencana kita, keinginan kita semua dapat terwujud. Segala yang kita impikan dapat kita raih. Itulah cita-cita dan harapan setiap manusia. Namun, apakah semua hal itu bisa kita raih tanpa adanya suatu gelombang-gelombang kehidupan
kehidupan. Tanpa adanya ketidakberhasilan dalam hidup kita, tidak. Karena kita ketahui hidup ini silih berganti. Kadang kita mengalami suka, kadang kita mengalami duka, kadang kita bergembira, kadang kita menangis. Itulah kehidupan. Dan yang paling sering juga kita alami mungkin kita mengenal diri kita. Sosok yang menganggap adalah orang yang setia. Bahkan mungkin kita melihat di sekitar kita dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai ketika orang itu kita kenal secara pribadi yang baik. Namun kenapa ya begitu banyak pergumulan? Kenapa ya begitu banyak tantangan kehidupan? Sementara orang-orang yang berlaku tidak setia, orang-orang yang melawan hukum Tuhan, seolah-olah hidupnya baik-baik saja. Sehingga dalam kehidupan kita sering kita menghubungkan yang terjadi kepada seseorang dalam perjalanan hidupnya, apakah itu karir, apakah keluarganya, apakah dalam masalah kesehatan, selalu dihubungkan orang dengan tingkah lakunya. Ketika orang sakit, bisa saja orang berkata, iyalah, kayak kali pulaknya dosanya. Bisa saja orang berkata begitu. Mengalami pergumulan dan yang lain. Dalam kehidupannya begitu banyak gelombang-gelombang, kerikil-kerikil tajam. Banyak orang yang menghakimi. Itu karena dosanya. Itu banyak sekali. Apakah memang demikian? Yang terjadi itu karena dosa. Mungkin pemahaman ini juga terjadi dalam kehidupan. Bahkan murid-murid Yesus mempertanyakan itu juga. Mengapa seseorang itu buta? Dosa siapa itu? Kenapa demikian? Sehingga mereka menghakimi dan mengaitkannya kepada dosa dan pelanggaran. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apakah seperti itu perjalanan hidup ini? Kita ingat, tidak ada janji Tuhan yang demikian. Tidak ada janji Tuhan yang demikian. Setiap manusia tidak memiliki yaitu suatu pergumulan hidup dan masalah sekalipun dia setia. Tidak. Mari kita lihat kisah Ayub. Kisah Ayub luar biasa. Bahkan orang mengatakan seolah-olah cerita itu adalah cerita dongeng. Karena orang menganggap tidak ada seorang pun yang mampu mengalami yang demikian seperti yang dialami oleh Ayub. Karena dianggap itu sudah seperti manusia yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, ini adalah merupakan suatu kisah nyata yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupnya, apakah itu karena dosanya? Tidak. Alkitab menjawab. Di dalam Ayub pasal 1 jelas dikatakan di sana, Ayub adalah orang yang paling saleh di seluruh dunia. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupannya tidak ada sangkut pautnya dengan dosa. Tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggarannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatannya. Lalu mungkin kita berkata, kalau begitu untuk apa bertuhan? Untuk apa setia kepada Tuhan? Kalau memang masih mengalami pergumulan berat. Ingat, Tuhan selalu menuntut kita dengan kesetiaan. Banyak orang yang mengatakan Tuhan itu tidak adil ketika mengalami problema kehidupan. Aku sudah baik, aku setia, dan yang lain. Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan
ketika dia tidak kuat imannya, mengalami suatu pergumulan-pergumulan, dia mengatakan, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak berpihak kepada kehidupanku. Hal-hal yang seperti ini sering dialami, karena memang sering dipahami kesetiaan hidupnya langgeng, seperti itu. Saudara yang terkasih, kisah Ayublah yang menguatkan kita. Kita mengetahui Ayub adalah orang yang kaya, makmur. Ayub, kalau orang Batak bilang Hagabeon, Hamorau, ada sama dia. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki anak-anak, dia memiliki kesehatan yang luar biasa. Sebelum pergumulan itu terjadi, sebelum iblis mencobai dia, lalu semuanya lenyap dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Lenyap hartanya, lenyap anak-anaknya, lenyap bahkan kesehatannya juga. Wah, ini penyakit yang luar biasa, penyakit gatal-gatal ya, yang sangat menjijikkan. Orang lain tidak ada yang mendekat ke sana. Itu yang dialami oleh Ayub. Bahkan orang yang seharusnya bersama-sama dengan dia menanggung beban, yaitu istrinya yang menjadi pasangan hidupnya, justru meninggalkan dia, justru menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan, karena istrinya merasa ini ketidakadilan. Apa gunanya kamu bertuhan dan setia kalau memang kamu mengalami itu? Itulah yang dialaminya. Begitu berat bukan? Kehilangan harta, kehilangan anak, datang lagi tekanan dari keluarga. Tidak sampai di situ, datang lagi tekanan dari sahabat-sahabatnya yang sebenarnya mereka mengenal Ayub, namun justru sebaliknya yang mereka katakan, ini terjadi karena dosamu ini, bertobatlah. Itu yang dikatakan oleh para sahabatnya. Namun Ayub mengatakan, tidak ada yang kulakukan tidak baik. Luar biasa ini Ayub. Dia memahami Tuhanlah yang berhak atas kehidupannya. Kalau kita baca dalam kitab Ayub seluruhnya, dia pernah berkata demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya itu hak Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, dia pernah berkata juga, yaitu kita menerima yang manis, kita juga harus siap menerima yang pahit. Luar biasa bukan? Dia sudah memahami arti kehidupan itu. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, yang dikatakan dalam firman ini, yaitu ketika pertanyaan-pertanyaan itu timbul, mengapa ini terjadi dalam hidupku, sementara aku setia kepadamu Tuhan? Mengapa harus kualami semuanya ini? Mungkin kita memperbanding-bandingkan hidup kita dengan teman, dengan saudara-saudara. Si anu seperti ini, hidupnya baik-baik saja. Bisa saja iblis sedang mencobai kita. Apakah kita tetap setia kepada dia? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita menghujat Tuhan? Dalam firman ini jelas dikatakan tentang kuasa Tuhan atas langit dan bumi, yang tidak ada dapat mendiktenya, yang tidak akan ada yang bisa berkuasa selain daripada Tuhan dalam kehidupan kita, yang memiliki seluruh yang ada dalam hidup kita. Untuk itu saudara yang terkasih, ketika kita mengalami suatu cobaan-cobaan, marilah tetap setia. Kesetiaan kita akan membuahkan hasil. Karena hidup ini penuh dengan proses di mana iman kita sering diuji. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan memberikan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita melebihi setiap kemampuan kita. Dialah menguatkan kita. Seperti yang dikatakan oleh Ayub. Dia yang melukai, dia juga yang meliliti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
agar dari semua kisah hidup Ayub yang pada akhirnya adalah happy ending, yang pada akhirnya adalah mendapat suatu kebahagiaan, bahkan tidak hanya kembali saja yang dia miliki dulu, 2 kali lipat berlebih-lebih dia dapat karena buah dari kesetiaannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tetaplah kita setia, tetaplah kita taat dalam hidup kita, karena Tuhan sudah berjanji untuk tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena Tuhan sudah berjanji untuk tetap bersama kita, membuka jalan-jalan keluar, memberikan kekuatan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami cobaan-cobaan iman kita. Kita ingat dalam kitab Rom 28 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang setia kepada Dia. Untuk itu saudara yang terkasih, marilah kita tetap setia apapun yang terjadi, karena kita tahu Tuhan dapat melakukan yang terbaik semuanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil. Seperti yang dikatakan, semuanya agar nyata kemuliaan Tuhan, agar nyata kebesaran Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang sering terjadi silih berganti suka dan duka. Bahkan sering terjadi di luar kemampuan dan nalar kami. Sehingga kami sering bertanya, di mana kamu Tuhan? Mengapa ini terjadi? Itu sering terjadi dalam kehidupan anak-anak. Ampunkan kami. Ketika kami Tuhan mengatakan Engkau tidak adil, Engkau meninggalkan kami. Saat ini firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang betul-betul setia. Ketika si iblis datang mencobai, ketika si iblis datang menggoda, ketika si iblis datang membisikkan ketidaksetiaan kepada kami dalam perjalanan hidup kami Tuhan, saat ini Engkau mengatakan dalam segala sesuatu Engkau mengetahui, Engkau menguatkan, Engkau memampukan anak-anak-Mu. Inilah yang menjadi kekuatan kami dalam segala pergumulan hidup kami, baik dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat sebagai pengikut Engkau Tuhan, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, maupun mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit. Saat ini firman-Mu lah yang menguatkan kami. Ajar kami Tuhan memahami Engkau senantiasa turut bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi. Meskipun saya
pemilik segala kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, menyampaikan setiap permohonan dan kerinduan kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Engkaulah yang senantiasa menjagai mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, buat setiap kehidupan para umat-Mu, tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera, sehingga setiap keluarga boleh menjadi gereja-gereja kecil yang menyaksikan nama-Mu dalam setiap kehidupan dan tingkah laku mereka. Kami percaya Tuhan yang menyertai setiap keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga mau membawakan semua anak-anak kami. Berkatilah mereka, dari yang kecil sampai yang terbesar Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka. Yang kecil biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Anak-anak yang mencari pekerjaan kami percaya Tuhan akan memberikan, asal setiap anak-anak-Mu dengan gigih dan mau Tuhan menyerahkan seluruh hidupnya kepada-Mu. Kepada anak-anak kami yang mencapai dan hendak meraih para cita-citanya Tuhan, berikan mereka kepintaran yang menuntut ilmu. Biarlah Tuhan anak-anak kami memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Anak-anak yang tangguh, gigih dalam menuntut ilmu, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu ketika anak-anak kami takut akan Engkau, itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa buat anggota jemaat yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan berumah tangga, yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, yang mengalami pergumulan terhadap anak-anaknya. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan sehingga mampu untuk memenangkan segala pergumulan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa buat seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja dalam setiap pelayanan Tritugas Panggilan Gereja. Berkati para hamba-hamba-Mu dan berikan kerjasama yang baik buat setiap anggota. Biarlah Tuhan melalui pelayanan-pelayanan gereja juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami semakin melihat bahwa tubuh-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk mendatangkan kedamaian melalui setiap pelayanan-pelayanan dan menyaksikan nama-Mu yang begitu luar biasa kemahakuasaan. Berkati Tuhan semua hamba-Mu untuk melaksanakan setiap tugas yang telah Engkau berikan. Berkati para jemaat-Mu juga. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, begitu juga yang dialami oleh bangsa dan negara kami ini. Engkau Tuhan yang senantiasa turut campur tangan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian buat Tuhan dan kita mengumpulkan persembahan. Agar jangan putus asa.
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Shalom buat kita semua.